Hai, Assalamualaikum sahabat BK. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Terima kasih. Pada materi hari ini, kita akan membahas tentang persahabatan. Persahabatan adalah hubungan pertemanan yang dibangun atas dasar kasih sayang, saling pengertian, dan kepercayaan. Dalam Islam, persahabatan yang baik menjadi salah satu jalan menuju keridhaan Allah. Seorang sahabat sejati adalah orang yang selalu mengingatkan dalam kebaikan, mendukung dalam kesulitan, dan tetap setia dalam keadaan senang maupun susah. Persahabatan adalah anugerah besar dari Allah. Namun tidak semua pertemanan membawa kebaikan. Dalam Islam, sahabat sejati adalah yang mengingatkan dalam kebaikan, menasihati dengan kasih, dan membantu kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Pilihlah sahabat yang soleh, karena dialah yang akan menemanimu di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari tiada naungan selain darinya. Di antaranya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karenanya, dan berpisah karenanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Makna dari hadis ini menegaskan bahwa persahabatan yang paling berharga dalam Islam adalah yang dibangun atas dasar iman dan cinta kepada Allah, bukan karena kepentingan dunia. Persahabatan sejati ini akan dibalas oleh Allah dengan perlindungan istimewa di hari kiamat, saat semua manusia membutuhkan pertolongan. Adapun ciri-ciri dari seseorang yang dapat dijadikan sahabat sejati yaitu 1. Jujur dan amanah. 2. Menjadi pendengar yang baik. 3. Saling menasehati dalam kebaikan. 4. Setia dan tidak saling meninggalkan. 5. Tidak hasad dan saling dengki. Dan 6. Bersikap rendah hati dan saling menghargai. Islam sangat menganjurkan persahabatan yang dibangun atas dasar iman dan kecintaan kepada Allah. Persahabatan semacam ini bernilai ibadah dan menjadi sebab turunnya rahmat. Nabi SAW pernah berkata, seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaklah kalian melihat dengan siapa kalian berteman. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4833. Maknanya adalah karakter atau kepribadian seseorang dapat dipengaruhi oleh siapa sahabatnya. Maka memilih teman yang baik adalah bagian dari menjaga keimanan dan akhlak. Adapun beberapa manfaat dalam menjalin persahabatan yang baik yaitu 1. Meningkatkan kebahagiaan. Memiliki sahabat membuat hidup lebih ceria, ringan, dan bermakna. Sahabat bisa menjadi tempat berbagi cerita dan saling menguatkan. 2. Mendapatkan doa dan dukungan. Sahabat yang tulus akan selalu mendoakan dan membantu kita dalam kebaikan. Doa sahabat secara diam-diam sangatlah mustajab. 3. Menghindarkan dari kesepian dan depresi. Sahabat bisa menjadi tempat berbagi perasaan, sehingga hati menjadi lebih tenang. Dalam masa sulit, sahabat adalah pelipur lara. 4. Menambah amal kebaikan. Persahabatan karena Allah bernilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisinya. Bahkan, hanya dengan menyapa atau tersenyum kepada sahabat bisa bernilai sedekah. 5. Menjadi teman di dunia dan di akhirat. Jika persahabatan dilandasi keimanan, maka ia akan berlanjut hingga ke surga. Mereka akan dipanggil oleh Allah untuk masuk surga bersama-sama. 6. Menumbuhkan sifat toleransi dan kepedulian sosial. Dalam persahabatan, kita belajar menerima perbedaan, saling membantu, dan peduli terhadap kondisi sahabat kita. Persahabatan dalam pandangan Islam. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Makna dari ayat ini adalah persahabatan yang tidak dilandasi iman dan ketakwaan akan saling menyesatkan dan menjadi musuh kelak di akhirat. Hanya persahabatan karena Allah yang kekal dan penuh keberkahan, seperti yang dijelaskan di dalam ayat Al-Quran. Ayat ini mengingatkan bahwa hanya sahabat yang saling mengajak dalam ketakwaan yang akan tetap saling mencintai hingga hari akhir. Cara menjaga persahabatan.
1. Berkomunikasi dengan baik. Saling sapa, saling bertanya kabar, dan memberikan perhatian dalam hal-hal kecil bisa mempererat hubungan. Gunakan media sosial dengan bijak untuk tetap menjaga komunikasi. 2. Memberi maaf dan sabar dalam konflik. Tidak ada hubungan yang selalu mulus. Perlu bersikap sabar, memaafkan, dan menghindari sikap egois. Jangan biarkan masalah kecil merusak hubungan yang telah lama dibina. 3. Bersikap rendah hati dan tidak merendahkan. Saling menghargai dan tidak merasa lebih baik dari sahabat sendiri. Terimalah kelebihan dan kekurangan sahabat dengan lapang dada. 4. Mendoakan dalam kebaikan. Salah satu tanda tulusnya persahabatan adalah selalu mendoakan tanpa sepengetahuan sahabatnya. Ini menunjukkan cinta yang murni karena Allah. 5. Menjadi teladan dalam perilaku. Tunjukkan akhlak mulia agar bisa saling menginspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Persahabatan yang baik akan menular pada lingkungan sekitar. 6. Saling mengingatkan dalam ibadah. Mengajak sahabat untuk sholat berjamaah, mengaji bersama, dan menghadiri majelis ilmu adalah bentuk persahabatan yang mendatangkan pahala. 7. Berbagi rezeki dan kebahagiaan. Tidak pelit terhadap sahabat, berbagi makanan, hadiah, atau bantuan kecil bisa sangat bermakna bagi kelanggengan persahabatan. Persahabatan adalah nikmat besar yang harus disyukuri dan dijaga. Bukan sekedar hubungan sosial, tetapi juga jalan untuk memperbaiki diri dan meraih keberkahan hidup. Marilah kita semua sebagai pelajar dan muslim membangun persahabatan yang saling mendukung dalam iman, belajar, dan kebaikan. Dengan persahabatan yang sehat, insya Allah kita akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan berakhlak mulia. Persahabatan karena Allah tidak akan putus oleh jarak, waktu, atau perbedaan. Ia terus hidup bahkan hingga hari perhitungan di akhirat. Semoga kita semua dikaruniai sahabat yang setia, soleh, dan membawa kita menuju surganya. Pengumuman. Kini telah hadir buku materi bimbingan konseling. Tersedia dari tingkat MI, MTS, dan MA. Buruan dikoleksi sebelum kehabisan. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Jangan lupa tugas-tugasnya diselesaikan ya. Terima kasih sudah mengikuti materi bimbingan konseling hari ini. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum. Dah. Jangan lupa follow juga akun media sosial lainnya. Terima kasih.